Halo semuanya, jumpa lagi di kanal YouTube Bayu Anggoro. Dari yang belum bisa menjadi luar biasa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll Nah, always show up teman-teman, and make a kali statement. ini I don't saya ever akan slow up, no I don't take shit. praktekkan I got no cara love for the setting fakeness. If you want untuk proses ANBK ya, Assessment Nasional Berbasis Komputer. Tentunya bagi teman-teman proktor, teman-teman teknisi yang diberikan tugas untuk menjadi proktor maupun menjadi teknisi, eh, akan sangat membantu ya proses kali ini. Nah, simak tutorialnya. Kita akan sama-sama belajar bersama bagaimana cara melakukan setting di web ANBK. Ya, oke, kita lihat ya. Nah, teman-teman ini nanti teman-teman bisa masuk ke halaman ANBK ya. Bentar. Oke, yes. Nah, teman-teman nanti bisa masuk ke halaman anbk.kemdikbud.go.id ya. Jadi intinya kita dari data pokok pendidikan atau Dapodik itu membutuhkan aplikasi yang akan membantu untuk menarik data dari Dapodik ke data bio AN. Jadi dari Dapodik data itu akan diambil ke web, ke portal namanya portal pendataan asesmen nasional tahun 2024 ya, namanya bioportal ya .kemdikbud.go.id. Nah, nanti teman-teman operator menarik peserta data peserta ANBK itu masukkan ke dalam portal ini ya. Nah, nanti dari portal ini akan dipilih untuk peserta sampling ANBK-nya. Nah, kalau sudah akan muncul peserta sampling dari ANBK, kita bisa menarik di sistem ANBK ya. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari portal anbk.kemdikbud.go.id. Nah, ini halaman informasinya yang bagi teman-teman proktor perlu mengetahui dan perlu memperhatikan ya. Nah, kalau untuk menarik, bagaimana cara menarik data sampling, peserta sampling dari bioportal atau bio AN ya ke sistem ANBK. Nah, ini dari sini. Nah, nanti ada teman-teman ini ya, ambil dari bio AN. Ini nanti diklik. Nah, kemudian diklik yes. Karena kebetulan ini sudah saya tarik, sehingga kalau bagi teman-teman yang belum, tinggal klik yes. Ini saya klik tidak saja ya. Oke. Nah, lalu kemudian kalau ini sudah mendapatkan data samplingnya, peserta sampling itu berjumlah berapa? Ya, betul sekali. Berjumlah 45 plus 5 peserta sampling cadangan. Ya, itu yang nanti akan masuk ke dalam eh, data ANBK. Lalu kemudian kita akan menyiapkan sesi dan menyiapkan gelombangnya ya. Seperti apa langkah-langkahnya? Nah, ini perlu diingat ya, teman-teman juga wajib mencantumkan di menu asesmen nasional, lalu ada menu fakta integritas, masukkan ya penanggung jawab atau kepala sekolah, lalu kemudian ada proktor. Kebetulan di sini SMK Ibu Kartini proktornya ada 3, kita menyiapkan 3 lab dan ada 1 teknisi. Nah, ini nanti kita juga memasukkan guru A, guru B, dan guru C. Lah, bagaimana cara menambahkannya? Ini menambahkannya di sini ya. Klik menu tombol tambah, kemudian dimasukkan namanya. Nah, misalkan guru D misalkan. Nah, nanti ada menu tugas, tinggal ditentukan sebagai penanggung jawab.
sebagai proktor, sebagai teknisi, atau sebagai pengawas. Pengawas ini adalah pengawas ruang ya teman-teman ya. Pengawas ruang ya. Jadi bukan pengawas sekolah, tapi ini adalah pengawas ruang yang akan membantu dalam hal untuk pengadministrasian, mengirimkan daftar hadir, mengirimkan apa token yang nanti akan diberikan di masing-masing ruang. Nah, kalau sudah kemudian disimpan ya, kemudian disimpan. Oke. Nah, lalu kalau ini sudah kita masuk ke dalam komputer proktor ya, komputer proktor nanti teman-teman bisa memasukkan di sini klik tambah ya, klik tambah. Nah, silahkan dipilih jumlah kliennya berapa ya. Tentunya bervariasi ya. Ada yang jumlah kliennya ada yang 15, ada yang 20, itu nanti tergantung dari sekolah dari teman-teman masing-masing ya. Kalau di sini kita tentukan jumlah kliennya ada 15, lalu ini untuk satu ruang atau dua ruang. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau misalkan di dalam lab itu ada satu server, saya merekomendasikan 15 klien ini untuk satu ruang, satu server. Nah, tetapi kalau di tempat teman-teman itu dua lab atau dua ruang itu masih hanya ada satu server ya, ini untuk dua ruang. Ya, seperti itu. Nah, kalau gini pilih yang satu ya, terus tinggal ditentukan nama ruangnya apa. Ya, lab lab 1, lab 2 ya, tergantung nanti penamaan dari teman-teman semua ya. Ini misalkan lab 1 misalkan. Nah ini. Lalu kemudian disimpan. Nanti akan muncul di sini. Ya, ini. Ya, lab 1 apa? Lab 01. Tapi kita nggak perlu ini ya, nanti kita hapus saja ya. Nah, kalau sudah teman-teman memasukkan daftar komputer proktor, lalu teman-teman pastikan juga apa namanya pengaturan sesi. Nah, di menu pengaturan sesi ini nanti peserta sampling yang sudah masuk dalam sistem ANBK, teman-teman bisa menentukan di mana letak dari sampling atau peserta itu. Ya, misalkan di sini sudah saya tentukan untuk nah ini ya. Ya. Ini misalkan saya buat untuk yang nomor urut 1 ini saya tentukan untuk lab kom A. Gelombangnya gelombang 1, sesinya sesi 1 ya. Lalu ini juga lab kom A. Tentunya kita batasi sampai dia peserta yang keberapa? Peserta yang ke-15 ya. Supaya kita pastikan bahwasanya ini berada di lab komputer A ya. Nah, bisa pause ya. Harus disimpan dulu ternyata. Kalau nggak disimpan tidak bisa. Simpan. Nah, teman-teman, jika sudah disetting untuk pindah ke halaman berikutnya, ingat ya, teman-teman harus melakukan simpan di pojok kiri. Ya, disimpan dan pastikan data sudah disimpan. Lalu kemudian diklik OK. Setelah itu kita pindah ke halaman berikutnya. Ya, nanti kemudian ditentukan juga gelombangnya, ID proktor atau ruang, lalu gelombangnya dan sesinya ya. Ada 3 kolom ya yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, yaitu kolom yang pertama ID proktor atau ruang, lalu kolom yang berikutnya adalah gelombang, dan kolom berikutnya adalah sesi. Karena kita memang menggunakan hanya satu sesi, sehingga kita tentukan pilihannya sesi. Ini kita tentukan untuk di Labcom B, gelombangnya adalah gelombang 1, kita tuliskan 1 ya. Begitu seterusnya. Nah, teman-teman, ini adalah di page yang ketiga, di mana page yang ketiga itu ada 45 peserta plus 5 peserta cadangan ya. 5 peserta cadangan yang nanti akan dimasukkan
di dalam sistem ANBK. Nah, gini juga sama ya. Kita bisa menentukan gelombangnya, kita bisa menentukan ID proktor ruang, dan sesinya. Ya, kita akan menentukan ini untuk di Labcom Design, gelombangnya gelombang 1 dan sesi 1. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, kalau sudah diatur sesi, diatur dia ada peserta sampling itu ada di ruang mana dan ikut di gelombang mana, kita akan masuk ke cek kelengkapan data ya. Cek kelengkapan data ini memang apa? Statusnya masih merah ini ya. Nah, coba kita lihat nih. Sudah apa? Ya, biarkan saja ini ya. Hmm. Cek kelengkapan data, lalu kemudian kartu login juga ada ini. Ya, kartu login nanti kita bisa lakukan cetak itu. Refresh. Oke, cetak. Oh, belum diizinkan oleh sistem ya. Untuk daftar hadir. Ya. Begitu teman-teman, tutorial singkat terkait bagaimana cara melakukan setting sesi, setting ID proktor, dan setting gelombang yang dilakukan di ANBK. Demikian teman-teman video kita pada kali ini terkait dengan bagaimana cara men-setting sesi, menambahkan ID proktor, menambahkan gelombang bagi peserta sampling ANBK. Tentunya terima kasih yang sudah subscribe kanal YouTube Bayu Andoro. Dari yang belum bisa menjadi luar biasa, silahkan klik like dan berikan komentar yang positif jika video ini berguna, dan bagikan ke semua orang tentang cara melakukan setting di sistem ANBK. Terima kasih, sampai jumpa lagi.